Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nah, jadi sebelumnya pertama-tama yang terhormat kepada Abi Hanif dan Ida yang kedua yang terhormat kepada guru-guru MTSMA dan yang ketiga yang terhormat kepada kedua orang tua saya dan Nah, jadi di sini saya akan presentasikan tentang dan mencintai Al-Quran. Nah, jadi mencintai artinya adalah menyayangi. Nah, jadi kita itu mencintai Al-Quran itu dengan penjelasan bahwa kita itu membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran itu dengan keikhlasan. Nah, jadi kita itu ketika membaca Al-Quran kita itu memiliki kebahagiaan karena saking cintanya kepada Al-Quran. Kita setiap hari membaca Al-Quran karena itu adalah sebuah kebahagiaan bagi kita. Nah, salah satu bentuk mencintai juga adalah kita mempercayai apa yang ada di dalamnya. Nah, jadi sepertinya itu seperti akan terjadinya hari akhir, kita harus mempercayainya karena itu termasuk salah satu rukun iman. Nah, kemudian perilaku orang yang mencintai Al-Quran, yang pertama selalu taat dan selalu taat kepada Allah. Jadi dia itu tetap melakukan sholat 5 waktu seperti sholat subuh, duhur, asar, maghrib dan isya, bahkan menambahkan sholat-sholat sunnah lainnya. Nah, kemudian menghindari berbuat maksiat. Nah, jadi seperti misalnya itu ada khamar sama ada air putih, terus kemudian dia lebih memilih minum air putih. Nah, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Nah, jadi salah satu berbakti kepada kedua orang tua itu adalah selalu mengikuti perintahnya, dan ketika disuruh kita itu dilarang berbicara Nah, kemudian ketika kita disuruh oleh orang tua, maka diusahakan untuk segera mungkin melakukannya. Kemudian fungsi mencintai Al-Quran, yang pertama itu sebagai petunjuk dan pedoman bagi kita. Mengapa? Karena di dalamnya itu pokoknya gitu. Nah, kemudian sebagai landasan hukum. Nah, jadi di dalam Al-Quran itu terdapat hukum-hukum seperti hukum bagi orang yang mencuri, hukum bagi orang yang berbuat kesalahan ini dan itu. Nah, kemudian ada pula manfaat mencintai Al-Quran. Nah, jadi manfaat mencintai Al-Quran yang pertama itu sebagai pedoman dan petunjuk yang seperti tadi. Kemudian sebagai pedoman kehidupan bagi diri sendiri. Nah, jadi di dalam buku ini contoh pedoman bagi kehidupan diri sendiri itu ada, kita baca dulu di sini. Sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi. Nah, bahwa kehidupan di dunia tidak selamanya lancar, dan kita itu diberikan sebuah masalah. Nah, dengan meminta sebuah masalah yang ada dalam diri kita atau dari luar kita. Nah, kemudian saat seperti itulah kita membutuhkan Allah dengan cara selalu taat kepadanya, maka Allah akan menolong kita. Kemudian sebagai pedoman kehidupan dalam bermasyarakat. Nah, jadi dalam bermasyarakat pasti antara satu sama lain itu sering ada perselisihan. Nah, jadi di dalam Al-Quran ini pasti ada penjelasannya atas jawaban apa yang kita perselisihkan. Nah, kemudian juga sebagai pedoman kehidupan dalam berbangsa. Oke, sekian sudah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.